di kawasan perumahan eliti yang biasanya hanya dihuni orang-orang kaya raya. Sore itu tampak seorang kakek tua berjalan pelan di pinggir jalan. Pakaiannya lusuh, penuh tambalan, dan sepatunya sudah hampir sobek. Ia menunduk, melangkah perlahan sambil sesekali berhenti untuk menarik napas. Beberapa penghuni kompleks mulai memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang melirik dengan tatapan curiga. Ada yang bisik-bisik, "Gelandangan kok bisa masuk ke sini? Mana satpam?" Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Sopirnya turun tergesa-gesa dan berkata dengan nada tidak ramah, "Pak, Anda tersesat ya? Ini kawasan privat. Tidak boleh sembarangan orang masuk." Namun si kakek hanya tersenyum dan menunjuk ke arah rumah paling besar di ujung jalan. "Itu rumah saya," katanya pelan. Sopir itu tertawa kecil, mengira kakek itu sudah linglung. Tapi sebelum sempat berkata lagi, pintu rumah itu terbuka. Seorang pria muda bersetelan jas keluar, memandang sekeliling dengan cemas, lalu berteriak, "Kakek, dari tadi kami cari. Ayo masuk, dokter sudah nunggu." Semua orang yang melihat terdiam. Pria muda itu langsung berlari memeluk si kakek, memapahnya masuk. Ternyata, kakek tua itu adalah Hasan Albar, pemilik rumah megah tersebut. Seorang miliarder low profile, mantan pengusaha properti besar yang kini memilih hidup sangat sederhana. Selama ini, tak ada yang tahu siapa Pak Hasan sebenarnya. Ia tak pernah tampil di media, tak suka kemewahan, dan sengaja memakai pakaian lamanya baju yang sama. Ia kenakan saat pertama kali memulai hidup dari nol, sebagai buruh bangunan puluhan tahun lalu. Wartawan yang kemudian mengetahui kisahnya mencoba mewawancarainya. Dan jawaban Pak Hasan membuat banyak orang tersentuh. "Dulu saya miskin, saya pernah tidur di emperan toko. Baju ini yang saya pakai sekarang adalah saksi perjuangan saya. Saya pakai ini bukan karena tak mampu beli baru, tapi karena saya tak mau lupa rasanya hidup susah, supaya saya tetap tahu cara bersyukur." Lebih dari itu, ternyata Pak Hasan selama ini telah mendanai ratusan anak yatim, membangun sekolah gratis di pedalaman, dan menyumbangkan puluhan rumah untuk korban bencana. Semuanya dilakukan diam-diam, tanpa nama, tanpa sorotan kamera. Kisahnya viral. Banyak orang terinspirasi, sebab Pak Hasan bukan cuma kaya harta, tapi juga kaya hati. Setelah kisah Pak Hasan viral, perhatian datang dari berbagai penjuru. Banyak yang ingin tahu lebih dalam tentang sosok yang hidup sederhana meski memiliki segalanya. Sebagian besar hanya mengenal Pak Hasan sebagai pengusaha sukses, tanpa tahu bahwa ia dulunya seorang buruh bangunan yang berjuang keras. Namun bagi Pak Hasan, apa yang ia miliki sekarang adalah berkah dan anugerah yang harus disyukuri. Ia tidak pernah melupakan perjuangannya dan memilih hidup sederhana sebagai cara untuk tetap rendah hati. Pak Hasan tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Sikapnya yang selalu peduli terhadap sesama menginspirasi banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada kemampuan untuk berbagi. Pak Hasan mengajarkan bahwa memberi tidak hanya berarti memberikan materi, tetapi juga kasih sayang dan perhatian. Di rumahnya yang megah, Pak Hasan sering menerima kunjungan dari anak-anak muda yang ingin belajar darinya. Mereka yang terinspirasi oleh kisah hidup. Pak Hasan mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi. Pak Hasan selalu mengingatkan mereka untuk tidak terjebak dalam kesombongan akibat kesuksesan materi, karena semua itu hanyalah sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk hanya memikirkan diri sendiri, katanya. Pikirkan mereka yang membutuhkan dan lakukan sesuatu yang berarti. Suatu hari, seorang pengusaha muda bernama Arman datang mengunjungi Pak Hasan. Arman adalah seorang pengusaha sukses yang merasa kosong meski memiliki segalanya. Setelah mendengar kisah hidup Pak Hasan, ia merasa tertarik untuk belajar bagaimana hidup yang lebih bermakna. Pak Hasan dengan ramah berkata, "Nak, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta. Kebahagiaan datang dari memberi kepada orang lain. Fokuslah pada apa yang bisa kamu beri, bukan hanya apa yang bisa kamu dapatkan." Kata-kata Pak Hasan membuka mata Arman. Ia menyadari bahwa meski memiliki banyak barang, ia tidak merasa bahagia. Arman kemudian memutuskan untuk mendirikan yayasan yang membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu.
Ia ingin memberikan kembali kepada masyarakat yang telah membantunya tumbuh. Sejak saat itu, Arman lebih aktif dalam kegiatan sosial. Ia tidak lagi hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi lebih fokus pada memberikan manfaat bagi orang lain. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kesibukan bisnis kini seimbang dengan kegiatan amal. Ia merasa lebih puas dan bahagia karena dapat memberi kepada yang membutuhkan. Meski kisah hidupnya menginspirasi banyak orang, Pak Hasan tetap hidup dengan cara yang sederhana. Ia tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Ketika wartawan bertanya tentang tindakannya, Pak Hasan hanya berkata, "Apa yang saya lakukan adalah kewajiban setiap orang. Kita semua punya tanggung jawab untuk membantu orang lain. Jika setiap orang bisa memberi sedikit saja, dunia ini akan jauh lebih baik." Pak Hasan akhirnya meninggal dunia pada usia yang sangat tua. Tetapi warisannya tetap hidup. Ia tidak meninggalkan kekayaan materi yang melimpah, melainkan sebuah jejak kebaikan yang menginspirasi banyak orang. Pemakaman Pak Hasan dipenuhi oleh orang-orang yang pernah ia bantu, baik yang mengenalnya secara pribadi maupun yang hanya mendengar kisahnya. Meskipun ia bukan orang yang mencari perhatian atau penghargaan, kepergiannya menyentuh hati banyak orang. Generasi muda yang terinspirasi oleh Pak Hasan mulai berkomitmen untuk mengubah cara mereka memandang dunia. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya fokus pada kesuksesan pribadi, kini mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang kurang beruntung, dan mendirikan yayasan atau program amal. Tak sedikit juga yang mulai mengadopsi pola hidup sederhana seperti yang diterapkan Pak Hasan. Memilih untuk tidak terjebak dalam kemewahan yang hanya sementara. Dalam beberapa wawancara pasca kepergiannya, anak-anak muda yang pernah bekerja bersama Pak Hasan menyatakan bahwa banyak nilai hidup yang mereka pelajari darinya. Pak Hasan mengajarkan kami bahwa hidup bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang memberi lebih banyak. Ia menunjukkan kepada kami bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain, kata seorang pemuda yang sempat terlibat dalam program sosial yang dikelola oleh Yayasan Pak Hasan. Pak Hasan tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi lebih karena keikhlasan dan kerendahan hatinya. Ia menunjukkan bahwa harta yang sesungguhnya adalah keberhasilan dalam memberikan kepada sesama, sebuah warisan yang lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Kini, meskipun Pak Hasan sudah tiada, kisah hidupnya terus menginspirasi banyak orang yang masih mengenang dan berusaha meniru sikap serta prinsip hidupnya. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi kaya sejati, seseorang tidak hanya perlu memiliki banyak, tetapi harus berbagi lebih banyak lagi. Ia membuktikan bahwa hidup dengan hati yang penuh kasih jauh lebih berarti daripada sekadar kekayaan materi. Pak Hasan mungkin tidak menginginkan pujian atau perhatian, tetapi kehidupannya telah meninggalkan pelajaran penting yang akan terus hidup dalam setiap orang yang terinspirasi olehnya. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kebahagiaan yang sejati datang ketika kita berbagi dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, dan selalu bersyukur atas segala yang kita miliki.